suara teriakan. Maka Nabi mendekati kuburan tadi, ternyata kuburan itu, suara tadi muncul dari kuburan yang didatangi oleh Nabi. Terdengar suara teriakan dari kuburan. Ada 2 kuburan berteriak, Nabi mendengar. Maka Nabi bersama sahabat yang menemani mendatangi 2 kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, innahuma yu'adzabani, sesungguhnya 2 kuburan ini sedang disiksa. Maka dia berteriak. Sesungguhnya 2 kuburan ini sedang disiksa. Maka dia berteriak. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tetapi kedua kuburan ini disiksa bukan karena sebab dosa besar. Tapi sebab dosa besar yang dianggap kecil dulu di dunia. Maka jadi besar. Amma ahaduhuma yamshi bin namimah wal akhar la yastabri'u minal baul. Yaitu dosa 2 kuburan ini. Yang kuburan ini punya dosa dulu ketika hidup di dunia. Yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Oh, bahaya itu orang suka ngadu domba. Ngadu domba itu gimana maksudnya Pak Ustaz? Apa domba diadu? Bukan. Itu makna lapat letterleknya. Mengadu domba itu maksudnya seseorang berkata kepada seseorang yang satu. Itu loh, kamu diomongin sama itu, katanya bibir kamu itu subing. Padahal dia tidak ngomong. Siapa yang ngomong begitu? Itu. Akhirnya dia ini langsung nonjok orang yang dikatakan bilang bibirnya subing. Wah, apa kau? Kamu jaga mulut. Ngomong asal-asalan, bilang bibir subing. Bibir saya enggak subing, kamu bilang subing. Siapa yang ngomong itu? Saya enggak ngomong apa-apa. Nah, ini namanya ngadu. Banyak orang ngadu domba. Itu dosa besar. Nanti kalau mati dikubur gak aman. Orang suka ngadu domba. Apa kamu mau diomongin sama dia? Katanya kamu itu orang yang perutnya buncit, banyak makan, isinya cacing. Padahal dia tidak ngomong begitu. Siapa yang ngomong begitu? Nah itu. Akhirnya kamu tiba-tiba tidak nanya-nanya dulu. Langsung tendang. Akhirnya bertengkarlah 2 orang itu gara-gara satu nah, maka 1 orang itulah namanya ngadu domba. Dosa besar. Nah, isi alam inilah banyak orang ngadu domba. Wal akhar la yastabri'u minal baul. Nah, kuburan yang kedua ini dia disiksa berteriak karena kalau kencing tidak cebok atau dia kencing tidak bersih. Jadi kalau orang kencing tidak cebok, kata para ulama berdasarkan hadis ini dipastikan tidak aman dari siksa kubur. Maka kamu itu kalau kencing cebok yang benar. Enggak bersih cebok, enggak aman siksa kubur. Jadi kalau ada orang galau, ada nih kesurupan, orang marah, orang gila, kejinan, teriak-teriak, itu teriak-teriak itu tangkap kepalanya pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai azan. Dilari setan.
Itulah kehidupan. Maka kalau ada adzan berkumandang, respon kita itu gimana? Langsung persiapan, apa masih main-main, apa masih nunda-nunda sholat? Itulah hargamu. Nah, masih main-main, masih nunda-nunda. Sudah adzan ya? Itu iya. Lah adzan lagi. Tapi zuhur ya, panjang zuhur, jam 2 juga zuhur. Ini namanya orang tidak ada respon. Mestinya bahkan kalau orang itu sebelum adzan sudah persiapan, bukan ketika adzan baru persiapan, sebelum adzan sudah persiapan. Begitulah kehidupan para sahabat. Sebelum adzan sudah persiapan, sudah punya wudhu, sudah ada di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, sudah baca Quran, nunggu adzan, ketika adzan berkumandang, jawab adzan, kemudian dilanjutkan doa adzan, kemudian sholat qobliyah. Tuh. Ya, hari-hari itu yang usaha kita itu, yang lain-lain tambahan. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Katanya dunia dan akhirat sama. Mana sama? Kamu sholat itu 5 waktu. Itu satu waktunya itu hanya makan waktu 10 menit, tidak mampu datang ke masjid. Di kebun, bukan 10 menit. Berjam-jam, kadang 5 waktu itu lewat, berangkat pagi, pulang sore. Lewat zuhur, lewat asar. Nyampe rumah, capek, lewat maghrib. Ketiduran, lewat isya. Karena capek, tidur ngantuk, bulas, bangun subuh, lewat isya. Subuh, tidur lagi, lewat subuh lagi. Bangun-bangun jam 7, lewat zuhur asar di kebun. Udah pulang sore capek, maghrib capek, ya kan? Kemudian tidur, isya ketiduran sampai subuh bangun, capek lagi, bangun jam 8, ambil dasi jam 8, ambil sepatu, berangkat kerja lagi. Itu yang kantoran. Yang petani ambil cangkul lagi, nyangkul lagi. Hari-hari tidak ada ibadah. Pengalamannya hanya rumah sawah, rumah sawah, rumah sawah. Itu kalau orang tidak ingat Allah itu nanti akan berlarut-larut sampai dia ini dalam puncak menentang agama. Kalau tidak diperhatikan bahaya. Kita ini renungkan diri kita. Wa huwa wal iqamat fi udhunail maulud wa khalfal musafir. Ini. Wa huwa adzan wal iqamah, dan iqamah itu disunahkan fi udhunail maulud wa khalfal musafir, di kedua telinga bayi dan orang yang hendak safar. Khalfal musafir itu orang yang mau berangkat. Jadi kalau bayi lahir, maka diadanin di telinga kanan, diiqamatin di telinga kiri.